Sahabat Happiness, kita belum tahu kapan corona ini akan berakhir. Tapi sebenarnya ada satu hal yang jauh lebih penting daripada itu. Jadi apa kamu setelah corona berakhir? Apakah kamu menjadi manusia yang lebih baik, lebih berkualitas daripada sebelumnya? Selama ini kita selalu punya alasan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Alasan yang paling populer adalah tidak ada waktu. Nah, ketika waktu menjadi sesuatu yang sangat berlimpah seperti sekarang ini, apakah kamu belum juga melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan? Kalau kamu ingin menjadi manusia yang jauh lebih berkualitas, sekaranglah saatnya. Kita punya waktu yang sangat berlimpah saat ini. Kalau kamu masih juga tidak melakukan apa yang penting, itu menunjukkan kamu memang tidak punya niat untuk memperbaiki diri. Ada 4 dimensi yang harus kita perbaiki. Pertama, dimensi fisik. Kita harus merawat tubuh kita. Kita harus peduli pada tubuh kita. Seorang filsuf mengatakan, take care of your body. That's the only place you have to live. Rawatlah tubuhmu. Itu adalah satu-satunya tempat kamu hidup. Kalau tubuh kita sakit, maka kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Kalau tubuh tidak segar bugar, kita tidak akan bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Satu hal yang paling sering kita lupakan adalah berolahraga. Sekarang tidak ada alasan yang bisa diterima. Kamu punya waktu yang sangat banyak untuk berolahraga. Ini cuma soal mau atau tidak. Dimensi kedua adalah dimensi mental. Ini berkaitan dengan kompetensi dan kemampuan berpikir kita. Banyak orang yang tidak pernah belajar lagi setelah lulus sekolah. Memang inilah kesalahan dalam cara berpikir kita. Saya masih ingat waktu sekolah dulu. Ketika kita tamat dalam jenjang pendidikan tertentu, kita mendapatkan ijazah atau yang disebut dengan STTB, Surat Tanda Tamat Belajar. Coba kamu renungkan istilah ini. Surat Tanda Tamat Belajar. Berarti setelah lulus, kita sudah tidak perlu belajar lagi. Belajar sudah tamat. Nah, inilah mindset yang membuat orang malas belajar. Kita lebih banyak meluangkan waktu dengan media sosial dan hanya menjadi penonton yang pasif. Supaya dimensi mental kita berkembang, mari kita manfaatkan waktu kita yang berlimpah saat ini dengan belajar. Belajar hal-hal yang baru. Ikut berbagai workshop yang online. Juga membaca buku-buku yang bermutu. Tidak ada orang yang bisa maju dan berkembang kecuali orang yang banyak membaca buku. Nah, berapa banyak buku yang kamu baca tahun lalu? Sekarang kamu punya banyak sekali waktu untuk belajar dan membaca. Ini cuma soal mau atau tidak. Dimensi yang ketiga adalah dimensi spiritual. Ini juga sangat penting. Manusia adalah makhluk spiritual yang sedang berdiam di dimensi fisik. Nah, ketika kita meninggal dunia, kita akan meninggalkan tubuh fisik kita dan pindah ke alam yang lain. Secara fisik kita hancur. Tapi secara spiritual, kita tetap hidup. Jadi sungguh penting untuk merawat dimensi spiritual kita ini. Mari kita manfaatkan waktu kita dengan membaca kitab suci. Itu adalah firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Kita juga harus meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang sangat penting ini. Untuk apa sebenarnya saya dikirim Tuhan ke dunia ini? What on earth am I here for? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan. Pertanyaan yang akan mengubah hidup kita selamanya. Pertanyaan yang dalam situasi normal jarang kita tanyakan. Alasannya sangat klasik. Tidak ada waktu. Padahal inilah pertanyaan yang sangat menentukan jalan hidup dan kebahagiaan kita. Kita lahir ke dunia ini bukanlah karena keinginan kita. Tidak ada orang yang minta dilahirkan. Kita ada di dunia ini karena keinginan Tuhan. Lantas apakah kita tahu apa keinginan Tuhan itu? Apa alasan Tuhan menurunkan kita ke dunia ini? Setiap orang dituntutkan Tuhan karena sebuah maksud khusus, sebuah kebutuhan khusus. Dan ketika kita menemukan tujuan penciptaan kita, maka hidup kita akan terasa jauh lebih indah dan bermakna. Saya diturunkan Tuhan ke dunia ini sebagai motivator, leadership,
and happiness. Bagaimana dengan kamu? Nah, supaya kamu tidak salah, saya tidak sedang menanyakan apa pekerjaanmu. Yang saya tanyakan adalah, untuk apa kamu dikirim Tuhan ke dunia ini? Dimensi yang keempat adalah dimensi social emotional. Ini berkaitan dengan hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita di rumah. Selama ini kita sering taken for granted terhadap keluarga. Kita sering menomorduakan keluarga. Ada asumsi di belakang kepala kita bahwa mereka toh tidak kemana-mana. Padahal hubungan dengan keluarga ini akan sangat berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, saat inilah ya, ketika kita harus stay at home, kita punya waktu yang sangat banyak untuk meneguhkan kembali hubungan antara anggota keluarga. Berikan setoran-setoran kebaikan kepada pasangan dan anak-anak. Luangkan waktu untuk mendengarkan mereka, memahami mereka. Ciptakan keluarga yang peduli dan bahagia. Corona ini akan segera berakhir. Masa-masa yang sulit ini akan menjadi kenangan yang indah nanti. Kenangan yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Pastikan bahwa kita semua menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah ini. Manusia yang lebih baik di 4 dimensi. Fisik, mental, spiritual, sosial, emosional. Terima kasih. And if you wanna be happy now.